Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Nah, anak-anak kelas 6, kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SD kelas 6. Pelajaran yang pertama, yakni ibadah yang sejati. Oke, kita akan mulai. Semangat belajar ya. Dengarkan Ibu Novi dan perhatikan slide yang tersedia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kata ibadah seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau di rumah. Padahal, ibadah memiliki pengertian yang luas Sebab, ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekadar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan baca firman Tuhan saja Dalam surat Yakobus 1 ayat 26-27, ayo dibuka Alkitabnya, Yakobus 1 ayat 26-27, di sana mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita sehari-hari. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1-2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh anak-anak. Sebab mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya itu harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati anak-anak, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia, seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah anak-anak. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Sebab Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Misalnya nih, kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar.
Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah ya. Tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kamu dapat mewujudkan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana loh, yang dapat kamu mulai dari rumahmu sendiri, yakni patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau ke sekolah minggu. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, baik itu di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar juga tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang loh. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dan kita tidak boleh menyakiti hati siapapun, anak-anak. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi, ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya, melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Demikianlah pelajaran hari ini, pelajaran 1, ibadah yang sejati. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, demikianlah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe serta loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.